lelaki pemuda miskin yang bisa menikah dengan perempuan yang sangat cantik dan juga solehah dengan hanya bermodalkan 3 dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya, tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan, semua yang mendengarkan pada acara ini, mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan segala hajat-hajat semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, alhamdulillah, Ana akan membahas sebuah kisah teladan atau kisah yang luar biasa dari seseorang lelaki pemuda miskin yang bisa menikah dengan perempuan yang sangat cantik dan juga solehah dengan hanya bermodalkan 3 dirham. Siapa dia dan gimana kisahnya? Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Termaktub di dalam kitab Sifatus Sofwa dan Al-Hilyah. Kisah ini dikisahkan oleh Said Al-Musayyib yang menikahkan putrinya dengan muridnya, murid yang sangat miskin dan tidak punya apa-apa, dan dinikahkan hanya dengan 3 dirham. Sebelumnya sahabat Jundu, kita harus mengetahui dulu siapa ini Said Al-Musayyib ini. Said Al-Musayyib ini adalah yang bernama asli Said Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Makhzubi Al-Quraisy. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dari Madinah yang beliau ini menguasai ahli hadis. Ya, beliau ini ahli hadis dan fikih. Beliau lahir pada tahun 15 Hijriah dan meninggal pada tahun 94 Hijriah dalam usia 79 tahun. Dan beliau termasuk salah satu 7 fuqaha di Madinah, dan di antara mereka Said Al-Musayyib ini termasuk dianggap orang yang paling berpengaruh. Sahabat Jundu, perlu diketahui bahwasanya kelompok 7 fuqaha Madinah terdiri dari para ahli fikih, generasi tabi'in yang menjadi tokoh-tokoh ilmu fikih di Madinah setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berpengaruh besar dalam membentuk mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, siapa aja sih 7 fuqaha ini? Yang pertama adalah Said Al-Musayyib, yang kedua ada Al-Qasim bin Muhammad. Beliau ini adalah cucu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan keponakan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang keempat ada Urwah bin Az-Zubair. Beliau ini adalah adik Abdullah bin Zubair dan juga keponakan Sayyidatuna Aisyah dan cucu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan yang kelima ada Kharijah bin Zaid. Kemudian yang keenam adalah Ubaidillah bin Abdullah. Kemudian yang ketujuh ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Masya Allah, ini adalah 7 fuqaha Madinah. Beliau ini ahli fikih, Masya Allah, luar biasa. Dan dari di antara 7 itu yang sangat berpengaruh adalah Said Al-Musayyib. Ada juga nama yang bernama Salim bin Abdullah. Nah, beliau ini adalah salah satu dari mereka yang menggantikan yang ketujuh, Abu Bakar bin Abdurrahman. Mereka mendapatkan pengaruh kuat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkemuka seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, dan Zaid bin Syabit radhiyallahu an. Mereka juga memiliki murid-murid yang meneruskan ilmu mereka, yaitu para tabi'in junior seperti Ibnu Syihab, kemudian Nafi Maula Abdullah bin Umar, kemudian ada Abu Az-Zinad Abdullah bin Zakwan, kemudian ada Rabi'ah Ar-Rai dan Yahya bin Sa'id. Masya Allah, dan masih banyak lagi. Nah, mereka merupakan teladan dari generasi salaf yang zuhud, waro, dan bertakwa. Mereka juga melakukan ijtihad hukum sesuai dengan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Pada zaman mereka menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma', qiyas, dan amal ahlul Madinah. Perlu diketahui sahabat Jundu, Said Al-Musayyib beliau adalah orang yang sangat rajin dalam beribadah,
Bahkan beliau telah menunaikan ibadah haji sebanyak 30 kali. Dan selama 40 tahun dalam umurnya, ia tidak pernah absen sholat berjamaah. Dahsyat luar biasa. Dan bukan itu aja sahabat Jundu. Sa'id al-Musayyib udah 40 tahun sholat berjamaah, beliau tidak pernah ada di saf kedua ketiga. Beliau selalu berada di saf pertama di masjid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imran al-Jawni bahwa Sa'id bin al-Musayyib tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dalam semua sholatnya selama 40 tahun. Dahsyat luar biasa. Wallah. Dan bahkan beliau tidak pernah melihat tangkuk para jamaah karena selalu berada di saf pertama. Dan para jamaah pun juga tidak pernah melihat Sa'id al-Musayyib ini karena beliau, Sa'id al-Musayyib, selalu keluar belakangan. Wallah, dahsyat luar biasa ya. Kemudian Abu Sa'al Utsman bin Hakim berkata, aku mendengar Sa'id bin al-Musayyib berkata, sejak 30 tahun yang lalu setiap kali muazzin memandangkan azan, aku pasti sudah berada di masjid. Dahsyat luar biasa. Dan tidak itu aja, Sayyidina Sa'id al-Musayyib memiliki hafalan yang sangat kuat tentang berbagai hukum dan keputusan yang dibuat oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga beliau mendapatkan gelar Rawiyatul Umar, pewaris Umar, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyib dianggap hasan oleh Imam Syafi'i. Namun Imam Ahmad dan lainnya berkata, mursalat atau kumpulan hadis mursal yang diriwayatkan adalah sahih semuanya. Lah, dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Sa'id al-Musayyib ini bekerja sebagai pedagang minyak. Beliau tidak pernah mau menerima hadiah dari siapapun. Beliau menikahi putri dari seorang pakar hadis juga, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia memiliki seorang putri bernama Ribab yang sangat cantik dan soleha. Putri beliau pernah dilamar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan bagi anaknya Al-Walid, tapi ditolaknya. Malah dinikahkan putrinya dengan muridnya yang bernama Abdullah Al-Wada'ah. Nah, ini yang akan kita ceritakan, kisah pernikahan daripada Abdullah bin Al-Wada'ah dengan putri kesayangan Sa'id al-Musayyib. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, tadi Anda sudah ceritakan tentang kisah Sa'id al-Musayyib atau biografinya. Nah, sekarang Abdullah bin Abi Wada'ah. Siapa sih Abdullah bin Abi Wada'ah selain muridnya? Abdullah bin Abi Wada'ah yang nama panjangnya bin Subairah bin Su'aid bin Sa'ad bin Saham bin Amr Al-Qurshi As-Sahmi adalah nama lengkapnya. Nah, beliau adalah seorang pria yang hidup dalam keterbatasan, bahkan sangat fakir. Terlihat jelas dari kerut wajahnya, bahkan kalau orang melihatnya akan mengatakan kamu adalah orang yang sangat miskin. Namun dia tidak pernah patah semangat untuk mengejar ilmu. Beliau ini sangat semangat kalau ngaji, taklim dan lain-lain. Beliau ini memiliki impian yang besar untuk menjadi seorang ahli ilmu. Beliau kemudian mendapat kesempatan untuk bisa belajar dari Sa'id al-Musayyib yang merupakan ulama 7 fuqaha di Madinah. Dahsyat luar biasa, seorang ulama yang sangat terkenal pada zamannya. Kemudian Abdullah bin Abi Wada'ah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dari gurunya. Beliau selalu ingin mempelajari ilmu yang bersih dan murni dan tidak pernah merasa puas. Karena itu dia sangat tekun dan tidak pernah kenal lelah mengikuti majlis daripada Sa'id al-Musayyib ini, gurunya. Namun beliau merasa tidak pernah cukup dengan ilmu dan hikmah yang keluar dari mulut Sa'id bin al-Musayyib. Seakan-akan beliau ini sangat kecanduan belajar dengan gurunya Sa'id al-Musayyib. Jadi ini kalau nggak belajar atau nggak datang majelis taklim tuh rasanya nggak enak. Jadi udah kecanduan nih Abdullah bin Abi Wada'ah dengan gurunya Sa'id al-Musayyib. Begitulah seorang penuntut ilmu yang sudah kecanduan dengan menuntut ilmu, dia akan haus terus-terusan dan akan rindu dengan perjumpaan dalam majelis ilmu. Dahsyat luar biasa. Hal ini karena Sa'id al-Musayyib ini gurunya menyebarkan biji-biji ilmu dan hikmah ke dalam hati Abdullah bin Abi Wada'ah, sehingga terpancarlah cahaya nih ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW di hati muridnya, yaitu Abdullah bin Abi Wada'ah, yang menjadi candu dari kecanduan untuk selalu berjumpa dengan gurunya. Dahsyat luar biasa. Abdullah bin Abi Wada'ah selalu patuh mengaji dan mendengarkan setiap kata indah Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh gurunya, sampai dia bisa merasakan keindahan dan kemuliaan hidup. Dahsyat luar biasa.
Said Al-Musayyib adalah seorang imam yang agung yang diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan ilmu yang luas dan keturunan yang mulia. Beliau berasal dari suku Quraisy asli. Beliau terkenal sebagai orang yang wara', zuhud dan bertakwa. Beliau sudah berhaji ke Baitullah lebih dari 30 kali. Bayangkan 30 kali. Kita sekali aja nih udah syukur banget nih 30 kali. Kemudian selama 40 tahun yang dahsyatnya saya adalah 40 tahun sholat tidak pernah tinggal berjamaah dan selalu berada di saf paling depan. Dahsyat luar biasa. Guru dan murid yang memiliki hubungan yang terus berlanjut dan semakin erat dengan kasih dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka akan bersatu dalam cahaya ilahi dan menjadi satu keluarga idaman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Said bin Al-Musayyib ini memiliki seorang putri yang dikenal sebagai seorang mukminah atau seorang yang perempuan yang salehah yang hampir sempurna. Selain cantik, imannya juga kuat dan ilmunya juga luas tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Amirul Mukminin atau penguasa pada saat itu adalah Abdullah bin Marwan. Sebagian riwayat menyebutkan Hisham bin Abdul Malik telah mendengar tentang putri yang cantik dan soleha ini yang bernama Ribab, yaitu putri dari Said Al-Musayyib. Sang khalifah ingin menikahkan putri Said Al-Musayyib dengan anaknya sang pangeran. Kemudian khalifah telah mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk menikahkan putri mahkotanya. Jadi pastinya seorang khalifah ini telah mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk menikahkan putra mahkotanya dengan putri Said Al-Musayyib. Jadi dalam riwayat dikatakan bahwa ia menginginkan permaisuri yang berilmu untuk mendampingi singgasananya kelak. Ia beranggapan bahwa perjodohan ini dapat memelihara keturunan mulia leluhurnya Bani Umayyah dan hanya putri Said Al-Musayyib lah yang pantas untuk dinikahi oleh pangeran ini. Dahsyat luar biasa. Sang khalifah juga berharap bahwa putra mahkotanya dapat menjadi penjaga yang setia untuk kebun ilmu dan taman akhlak yang dimiliki putri Said Al-Musayyib. Beberapa hari kemudian, Amirul Mukminin mengirim utusan untuk menyatakan niat baiknya kepada Said Al-Musayyib ini. Akhirnya jalan utusannya menemui rumah Said Al-Musayyib. Kemudian setelah sampai, dikabarkan atau kepada Said Al-Musayyib bahwasanya sang khalifah menginginkan putrimu untuk dinikahkan dengan anaknya Al-Walid sang pangeran. Kemudian apa jawabannya? Sampaikanlah kepada Amirul Mukminin bahwa saya menolak lamarannya. Kaget nih. Utusannya kaget. Gimana nggak kaget? Kok bisa menolak lamaran daripada sang khalifah? Orang pada pengen banget nih menantu dengan seorang khalifah. Bahasanya kalau kita pengen dah sama anak gubernur, sama anak presiden gitu. Tapi ini nggak mau menolaknya. Utusan itu terkejut mendengar penolakan dari Said bin Al-Musayyib dan ia bertanya, apa sebabnya Anda menolak lamaran Amirul Mukminin? Kemudian Said Al-Musayyib menjawab, karena putra mahkota adalah orang yang tidak berakhlak baik. Lalu utusan itu kembali menanyakan lagi nih, saking penasarannya nih, nanya lagi kepada Imam Said Al-Musayyib ini, apakah Anda menolak kebesaran, kemuliaan, kekayaan, dan harta karun yang dimiliki oleh Amirul Mukminin? Apakah Anda benar-benar menolak ini? Saking pengen penasaran nih utusan, kok bisa saya nolak seorang khalifah atau kalau bahasa kita ini seorang gubernur gitu. Akhirnya dijawab oleh Said Al-Musayyib, jika dunia beserta segala isinya tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk di hadapan Allah, maka seberapa besar kira-kira nilai kebesaran Amirul Mukminin? Dahsyat. Akhirnya utusan dari sang khalifah ini marah karena tidak berhasil dengan cara sopan, lalu ia mencoba dengan cara paksa. Aku takut jika engkau menolaknya akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Amirul Mukminin yang tidak akan tahan siapapun yang menerimanya karena siksaan dan pengkhianatannya. Ujarnya seorang utusan, gertak nih bahasanya. Dan bahkan dalam kitab yang lain dikatakan bahwasanya Said Al-Musayyib ini benar-benar dihukum dan disiksa oleh sang khalifah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Said Al-Musayyib menjawab dengan firman Allah SWT, Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Wih, jasad jawabannya. Utusan khalifah telah mencoba berbagai macam cara nih, udah dengan cara negosiasi, nakut-nakutin, ngancam dan lain-lain, namun tidak berhasil dan gagal. Dan akhirnya keputusannya adalah menolak pinangan dari sang khalifah. Apa sih alasan Abu Musayyib ini menolak pinangannya? Yang pertama ya tadi tuh, karena perilaku atau akhlak putra mahkota itu dianggap tidak baik oleh Said Al-Musayyib.
Yang kedua, Said Al-Musayyib selalu menilai setiap persoalan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan sinar keimanannya. Jadi menurut Said Al-Musayyib ini, jika ia mengizinkan putrinya dilamar dari putra khalifah, sama aja ia menjebak putrinya sendiri ke dalam kandang emas. Meski putrinya kelihatan akan bercukupan, maksudnya akan hidup enak, bergelimang harta, emas, dan sutra pelayan, dan banyak datu pelayan-pelayan yang akan membantunya dalam urusan apapun, ia tidak akan dapat menikmati semua itu. Bahkan ia akan merasa berada di dalam kolam neraka yang dinyalakan oleh Bani Marwan dengan lisan-lisan kebebasan mereka yang siap membakar. Dan Said Al-Musayyib juga kepikiran jika nanti kelak di yaumil qiyamah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya mengenai putrinya yang telah dinikahkan kepada sang khalifah ini. Inilah yang kekhawatiran yang sangat tinggi oleh Said Al-Musayyib, sehingga beliau enggan menikahkan putrinya dengan putra mahkota sang khalifah. Sahabat Jundul, pada hari-hari selanjutnya, seperti biasa setelah sholat asar, Said Al-Musayyib mengadakan pengajian di Masjid Nabawi. Ia memperhatikan satu persatu muridnya, barangkali ada yang terlambat atau tidak. Ternyata benar, salah satu muridnya yang tidak terlihat di pengajian adalah Abdullah bin Abi Wada'ah, murid kesayangannya. Menurut kabar dari kawannya, Abdullah bin Abi Wada'ah sudah 3 hari berturut-turut tidak hadir di majelis. Said Al-Musayyib merasa cemas dan khawatir. Ini ada apa kok Abdullah bin Abi Wada'ah kok nggak datang-datang nih? Akhirnya menanyakan kepada muridnya lain tentang keadaan Abdullah bin Abi Wada'ah ini. Kemana ini anak nih? Coba ada yang tahu gak kabar dari Abdullah bin Abi Wada'ah? Tetapi nggak ada satupun yang tahu. Kemudian setelah selesai pengajian, Said Al-Musayyib kembali ke rumahnya dan ia di sana disambut oleh putri kesayangannya. Putrinya yang telah dilumuri cahaya-cahaya ilmu yang menyatu dengan paras cantiknya, sang putri langsung hujani Said bin Al-Musayyib dengan berbagai macam pertanyaan, di antaranya tentang tafsiran ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi putrinya nih yang cantik ini, yang bernama Ribab, nanya kepada abahnya tentang tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah, yang artinya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lindungi kami dari siksa api neraka. Itu surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian putrinya nanya nih, apa yang dimaksud dengan hasanah kebaikan di dunia dalam ayat tersebut wahai ayah? Putrinya nanya nih kepada abahnya. Kemudian Said Al-Musayyib menjawab, wahai putriku, hasanah kebaikan di dunia dalam ayat tersebut disejalan dengan hasanah kebaikan di akhirat. Adapun maksudnya adalah tidak ada kebaikan bagi seorang laki-laki kecuali istri yang salehah, dan begitu juga tidak ada kebaikan bagi seorang wanita. Belum sempat nih ngomong nih, belum melanjutkan, tak tahu ada orang di luar pintu, ada ngetok-ngetok pintu nih. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Siapa yang di dalam? Kok lagi belajar? Jadi putrinya saya lagi ngaji nih, lagi nanya tentang tafsiran, ada orang ngetok-ngetok di luar. Kemudian setelah dibuka ternyata Abdullah bin Abi Wada'ah, murid kesayangannya. Wah, langsung kan. Kemudian namanya guru didatengin murid kesayangan, akhirnya nanya, "Ente kemana aja Abdullah bin Abi Wada'ah? Berapa hari ini ente nggak pernah ikut pengajian?" Kata Said bin Said nih gurunya. Kemudian muridnya Abdullah bin Abi Wada'ah, mohon maaf Datuk, mohon maaf wahai guru, istriku telah wafat dan aku sibuk ngurusin jenazahnya, nggak sempet hadir di pengajian, dah lagi ngurus nih. Lalu gurunya berkata lagi, kenapa engkau nggak kasih tahu kita semua nih? Kalau kita tahu, kita akan datang untuk turut berduka cita, bisa nganter jenazah, terus membantu segala urusan ente semua, kata Said Al-Musayyib gurunya. Kemudian setelah itu ngobrol panjang, Said Al-Musayyib memberikan banyak nasihat dan penyiraman rohani pada Abdullah bin Abi Wada'ah, menggambarkan keadaan surga dan neraka serta perhitungan nanti di alam kubur, hingga membuat Abdullah bin Abi Wada'ah menangis terseduh-seduh, membayangkan keadaan istrinya kelak di yaumil kubur ini, di alam barzah dan lain-lain. Selain itu, Said Al-Musayyib meneruskan percakapan dengan putrinya. Jadi ketika Abdullah bin Abi Wada'ah muridnya lagi nangis, dilanjutin tuh ke putrinya. Wahai putriku, tadi jawaban abah belum sempat dijawab ya. Tidak ada kebaikan seorang wanita kecuali laki-laki yang saleh. Yang sebenarnya kalimat ini ditujukan kepada Abdullah bin Abi Wada'ah.
intriknya daripada Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian gurunya Sa'id al-Musayyib bertanya dengan penuh kelembutan dan hati-hati agar tidak tersinggung kepada muridnya ini. Nanyanya begini, "Wahai Ibnu Abi Wada'ah, apakah ente belum kepikiran untuk mencari pengganti istrimu atau menikah lagi?" Akhirnya dijawab oleh Abdullah bin Abi Wada'ah dengan senyuman tipis, "Wahai guruku, semoga Allah merahmatimu selalu dan sehat walafiat. Wahai guruku, siapa yang mau dengan diriku, wahai guru? Aku adalah pemuda yang miskin, yang tidak memiliki harta kecuali cuman punya 3 dirham ini, wahai guru." Ibnu Abi Wada'ah ini polos banget nih, jujur banget dan ngomong kepada gurunya. Lalu dijawab oleh gurunya, "Aku." Dan Ibnu Abi Wada'ah kaget nih Abdullah, terkejut mendengar jawaban gurunya, antara percaya dan gak percaya. Kemudian Abdullah bin Abi Wada'ah ini berkata kepada dirinya, mungkin beliau ini hanya membantuku dari sebagian harta agar aku bisa menikahi gadis yang cocok denganku yang miskin. Atau mungkin beliau hanya mencarikanku seorang gadis miskin yang mau menikah denganku. Dahsyat, luar biasa ya. Masih kepikiran husnuzon kepada gurunya. Kalau kita digituin, pikiran kita paling bercandain, paling cuma ngomong doang atau dan lain-lain. Tapi enggak, orang-orang soleh, orang-orang zaman dulu, orang yang hidup pada zaman tabi'in, dahsyat luar biasa. Omongannya itu adalah nggak main-main. Namun sebelum Abdullah bin Abi Wada'ah yakin dengan dirinya, maksudnya masih ragu-ragu nih, apa iya gitu, apa iya nih guru gue ngomong kayak gini nih. Kemudian Sa'id al-Musayyib mengulangi kembali perkataannya, "Aku yang akan menikahkanmu dengan putriku." Dahsyat luar biasa. Mendengar penegasan gurunya, Abdullah bin Abi Wada'ah hanya diam kegirangan dan tidak bisa bicara apapun. Pasrah udah. Punya duit 3 dirham tapi bisa menikah dengan putri gurunya yang cantik, yang ilmunya luas dan sangat soleha. Luar biasa, Masya Allah. Hingga benar-benar yakin gurunya Sa'id al-Musayyib itu meletakkan tangannya di atas tangan daripada Ibnu Abi Wada'ah. Dan kemudian gurunya itu memanggil beberapa orang muridnya yang kebetulan masih ada dalam masjid. Kemudian mereka berkumpul di masjid. Akhirnya guru Sa'id al-Musayyib ini mengucapkan bismillah, lafaz alhamdulillah, dan kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian guru Sa'id al-Musayyib ini berkata kepada jamaah, "Wahai jamaah kaum muslimin, saksikanlah hari ini Sa'id bin al-Musayyib telah menikahkan putri kesayangannya dengan Abdullah bin Abi Wada'ah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mas kawin uang 3 dirham." Dahsyat luar biasa. Kemudian ditutup pembicaraan itu dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan pengharapan semoga kita semua diberi bantuan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diingat daripada Abdullah bin Abi Wada'ah. Jadi luar biasa girangnya nih ketika pengen dinikahin dengan putrinya, kemudian juga tuan gurunya juga yang memproklamirkan atau memberitahu kepada jamaah bahwasanya dia dinikahkan dengan putrinya. Dasar luar biasa, kesenangan apa lagi itu yang didapatkan pada Abdullah bin Abi Wada'ah. Kemudian setelah selesai proses nikah yang sangat sederhana itu, berbagai perasaan senang, bingung, haru, campur aduk di dalam dadanya Abdullah bin Abi Wada'ah. Ia pun pamit pulang ke rumahnya dengan senyum kebahagiaan. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, jadi dikatakan oleh Abdullah bin Abi Wada'ah, sesungguhnya si Abdullah bin Abi Wada'ah itu sedang puasa. Tapi peristiwa itu menjadikan ia hampir lupa dengan puasanya. Saking senangnya luar biasa, dilupa kalau dia lagi puasa. Dahsyat. Sungguh bahagia Abdullah bin Abi Wada'ah saat segala takdirnya harus diterima dengan pasrah. Saat Allah memberi kecukupan dengan karunia yang mungkin terlihat biasa aja, saat rezeki yang sederhana harus dipandang sebagai anugerah tak terhingga. Saat orang percaya atau tidak percaya bahwa sesungguhnya engkau telah mendapatkan anugerah terindah. Dahsyat luar biasa. Kemudian hingga tiba waktunya azan maghrib berkumandang dan ia harus berbuka puasa. Selesai sholat maghrib, ia meneruskan buka puasa dengan sepotong roti dan minyak zaitun. Sebelum habis menyantap rotinya, tiba-tiba kedengar lagi nih suara orang mengetuk pintu rumahnya. Lalu dia bangun untuk membuka pintunya. Jadi ini Abdullah bin Abi Wada'ah lagi buka puasa. Ketika lagi buka puasa, datang nih ada yang ngetok-ngetok pintu. Penasaran, ditanya nih sama Abdullah, siapa di luar? Kemudian dijawab adalah gurunya Sa'id. Nah, bingung nih. Nama Sa'id itu yang dia tahu adalah gurunya doang namanya.
dan suaranya juga familiar. Bingung nih. Jadi perasaan khawatir jangan-jangan nggak jadi, jangan-jangan nolak nih, jangan berubah pikiran nih guru gue nih untuk ngawinin dengan putrinya. Lama dan dingin, campur aduk nih apa sebenarnya hingga gurunya nyamperin ke rumahnya. Saat itu sebenarnya Abi Wada'ah masih merasa grogi dan cemas. Dalam pikirannya mungkin kedatangannya itu tadi tuh, khawatirnya nggak jadi atau batal urusan pernikahannya. Tapi ketika dibuka pintunya ternyata adalah gurunya, yaitu Sa'id Al-Musayyib. Dan luar biasanya gurunya ini membawa putrinya yang berpakaian gaun pengantin, diiringi gadis-gadis yang lainnya yang cerita yang membawa nampan-nampan yang diisi hadiah. Dahsyat luar biasa. Dikasih hadiah sama gurunya juga luar biasa. Akhirnya ditanya sama Abdullah bin Abi Wada'ah, apa yang membuat engkau wahai guru buru-buru datang kemari? Kemudian dijawab oleh gurunya, sesungguhnya Allah membenci jika salah seorang di antara kita bermalam tanpa memiliki istri, karena setan akan mengganggunya. Wahai Abdullah, ini aku bawakan engkau istrimu, semoga engkau diberkahi dengannya, dan semoga ia juga mendapatkan berkah denganmu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam naungan keberkahan. Dahsyat luar biasa. Kemudian Sa'id bin Musayyib ini meninggalkan putrinya di rumah Abdullah bin Abi Wada'ah. Nah saat itu juga Abdullah bin Abi Wada'ah lari dan naik ke atas rumah. Mau ngapain? Dia teriak-teriak kepada tangga-tangganya, dia teriak-teriak nih, wah semua pada datang ke rumahku, datang, semua diundang. Akhirnya berbondong-bondong nih, para tetangga datang dan nanyain, ada apa sih Abdullah? Ada apa? Akhirnya dijawab, Sa'id Al-Musayyib. Mereka pada kenal nih pas mengatakan Sa'id Al-Musayyib, karena Sa'id Al-Musayyib ini adalah seorang ulama besar. Sa'id Al-Musayyib, guruku telah menikahkanku dengan putrinya. Saat ini putrinya telah berada di rumahku. Dahsyat luar biasa. Akhirnya para tetangga seperti biasa orang nikah, pada mengucapkan selamat, kemudian ada yang membantu ini dan itu. Kaum wanita menyiapkan tuh pengantin putrinya, dan kaum laki menyiapkan Abdullah bin Wada'ah agar berjumpa dengan istrinya dalam keadaan terbaik. Wah, disiapin semua tuh para tetangga, saling bahu-membahu pada saat itu. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya diadain tuh dalam walimah sederhana. Jadi kalau kita bahasanya adalah ngadain acara nikahan tuh. Dan di sana pada kumpul tuh para tetangga. Rame tuh, tapi saat itu nggak ada hiburan-hiburan, nggak ada yang sia-sia tuh, nggak ada perbuatan yang sia-sia. Sangat sederhana dan Masya Allah luar biasa. Kemudian para tamu pulang setelah acara di rumah Abdullah bin Abi Wada'ah ini dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mempelai laki-laki pun kemudian masuk ke rumah menemui istri barunya. Ternyata ia adalah wanita yang sangat cantik, kata Abdullah bin Abi Wada'ah. Beliau adalah orang yang hafal dengan kitabullah, jadi penghafal Quran juga, dan wanita yang paling tahu dengan sunnah Rasulullah. Ya iyalah, dididik oleh gurunya Sa'id Al-Musayyib yang merupakan tokoh 7 fuqaha Madinah yang paling disegani. Dan beberapa hari itu viral atau ramai atau di daerah kampungnya, karena pada bertanya-tanya nih para tetangga, kenapa Sa'id Al-Musayyib ini menikahkan putrinya dengan Abdullah bin Abi Wada'ah, pemuda yang miskin ini. Akhirnya Sa'id Al-Musayyib menjelaskan bahwasanya aku tidak pernah memandang masalah kaya atau miskin dalam menikahkan putriku dengan seseorang, tapi aku melihat seseorang laki-laki yang aku kenal sebagai pahlawan dari para pahlawan kehidupan, yang mempunyai senjata agama dan kemuliaan akhlak. Aku yakin bahwa ketika aku mengawinkannya, dia akan memahami kemuliaan dirinya dan kemuliaan suaminya. Oleh karena itu, bertemulah dua tabiat yang harmonis. Sedangkan kebahagiaan tidak akan timbul dari laki-laki dan wanita apabila tabiat mereka tidak cocok. Saya tahu dan semua orang juga tahu bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang akan dapat membeli kecocokan atau keharmonisan ini, karena hal itu merupakan hadiah satu hati kepada hati yang lain, sehingga keduanya saling terbiasa dan saling mencinta. Dahsyat luar biasa. Beberapa waktu kemudian Abdullah bin Abi Wada'ah berkata, 1 minggu aku lewati masa pengantin baruku, kata Abdullah bin Abi Wada'ah, seakan-akan aku berada di taman surga. Pengantin baru, dahsyat luar biasa. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abi Wada'ah meminta izin kepada istrinya untuk keluar rumah. Istrinya bertanya, engkau mau kemana wahai suamiku? Aku ingin menghadiri majlis pengajian daripada ayahmu Sa'id bin Al-Musayyib.
Agar itu berkata, duduklah di sini wahai suamiku, aku akan mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu Said al-Musayyib. Jadi istrinya Abdullah bin Abi Wadah ini udah menguasai kitab-kitab yang diajarkan oleh ayahnya Said al-Musayyib. Dahsyat luar biasa. Demikian kisah Said al-Musayyib menikahkan putrinya kepada Abdullah bin Abi Wadah. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana dari Robis, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.